Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di acara komunitas trading forex dan gold kata kue. Perkenalkan, nama saya Helta, saya akan bertugas sebagai MC ya, pada acara yang diselenggarakan oleh PT Trijaya Pratama Future. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara kita pada hari ini. Acara akan dimulai dengan sesi giveaway. Kemudian kita akan mendengarkan pemaparan dari 3 pembicara. Setelah presentasi selesai, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, di mana Anda semua bisa menyampaikan pertanyaan seputar topik yang telah dibahas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan pertanyaan berhadiah. Di sini siapa yang bisa menjawab bakal dapat souvenir ya. Pertanyaannya adalah, siapa di sini yang sudah tahu dan bisa menjelaskan tentang perusahaan PT Trijaya Pratama Future? Boleh angkat tangannya kalau ada yang tahu. Boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau saya salah. Saya juga baru pertama hadir, tapi sudah mendengar produk ini memasarkan gold, emas, dan uang ya kalau nggak salah, melalui sosmed online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jawaban ibunya kurang tepat ya. Ada lagi di sini yang bisa menjawab apa itu TPFX? Kalau belum ada, kita simpan dulu ya hadiahnya. Baiklah, di sini kita langsung saja mendengarkan penjelasan lengkap mengenai PT Trijaya Pratama Futures yang akan disampaikan oleh pembicara pertama kita, yaitu Kacap PT Trijaya Pratama Futures, itu Pak Cari. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya ucapkan selamat datang di acara seminar yang diselenggarakan oleh PT Trijaya Pratama Futures ya. Sebelumnya mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai perusahaan Trijaya Pratama Futures ya. Ini tolong diingat supaya nanti kalau pertanyaannya ada ditanyakan lagi bisa dijawab, karena itu ada hadiahnya ya, ada hadiah souvenir yang bisa dibawa pulang dan bisa menjadi bermanfaat ya untuk di rumah. Jadi tolong disimak apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akan jelaskan Trijaya Pratama Futures ya. Jadi Trijaya Pratama Futures itu adalah perusahaan pialang ya. Perusahaan pialang ini adalah perusahaan yang memfasilitasi investor yang bertransaksi di bursa ya, di bursa berjangka Jakarta khususnya. Jadi sekali lagi, PT Trijaya Pratama Futures ini adalah perusahaan pialang yang memfasilitasi investor untuk bertransaksi di bursa. Ya, mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Pialang itu menjembatani atau menjadi penengah. Bahasa awamnya itu mungkin makelar. Kalau makelar mungkin paham ya, atau calo. Ya, jadi menjembatani antara investor dengan bursa. Nah, itulah perusahaan pialang, itulah Trijaya ya. Trijaya itu sendiri di Indonesia adalah perusahaan yang sudah terregulasi. Artinya sudah memiliki izin-izin untuk menjadi fasilitator bagi investor yang ingin bertransaksi di bursa. Nah, izinnya itu apa saja? Di antaranya ini ada Bapepti. Ya, Bapepti ini adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi.
Jadi ini di bawah Departemen Perdagangan yang memberikan izin buat perusahaan yang ingin menjadi pialang di perdagangan berjangka ya, namanya Bapepti. Ini sudah ada nomor izinnya, Bapak Ibu bisa cek di website Bapepti. Ini websitenya pemerintah. Silakan dicek di Bapepti ya, bapepti.go.id. Nanti bisa dilihat di situ pialang berjangkanya, adakah nama Trijaya Pertama Futures, Bapak Ibu silakan cek di sana. Kemudian juga kita sudah mendapatkan izin ya dari Clearing Berjangka Indonesia. Ini ada nomornya, Clearing Berjangka Indonesia. Di sini tertera nomornya. Ini juga Bapak Ibu bisa cek ya di websitenya KBI. Clearing Berjangka Indonesia ini apa? Clearing Berjangka Indonesia adalah lembaga penjamin. Ya, apa yang dijamin? Yang dijamin itu uang ibu tidak akan hilang. Kalau investasinya bertambah, itu pasti akan dibayar. Ya, artinya dijamin semuanya. Tidak akan terjadi gagal bayar, ya, tidak akan bisa dibawa lari oleh perusahaannya karena uang ibu dijamin oleh KBI. Ya, jadi sekali lagi KBI ini adalah lembaga penjamin yang menjamin seluruh dana nasabah. Ya, mungkin ini contohnya kalau di perbankan adalah LPS, lembaga penjamin simpanan. Jadi kalau uang kita ada di bank, uang kita itu aman dijamin oleh LPS. Kalau banknya tutup ya atau bangkrut atau dibekukan, uang kita itu di bank dijamin oleh LPS. Di LPS itu dijamin uang kita hanya sampai 2 miliar rupiah. Tetapi kalau di KBI itu dijamin seluruh dana nasabah. Ya, investasi mulai dari yang terkecil sampai tidak terhingga itu dijamin, uang nasabah tidak akan hilang ya. Seluruhnya dijamin oleh KBI. Kemudian juga yang ketiga, kita sudah menjadi anggota dari JFX ya. JFX ini adalah Jakarta Futures Exchange atau Bursa Berjangka Jakarta. Apa artinya Bursa Berjangka Jakarta? Ini adalah pasar ya. Jadi kalau bursa itu bahasa sehari-harinya adalah pasar ya, tempat bertemunya pedagang dan penjual itu adanya di pasar. Nah, untuk perdagangan ini itu bursanya atau pasarnya namanya JFX ya, Bursa Berjangka Jakarta. Dan kita Trijaya Pertama Future itu sudah menjadi anggota JFX. Ini ada nomornya, Bapak Ibu juga bisa cek ya di JFX di websitenya. Apakah ada nama PT Trijaya Pertama Futures. Kemudian kita juga sudah menjadi anggota dari Asosiasi Perdagangan Berjangka dan Komoditi Indonesia atau Aspektindo. Ya, ini juga bisa dicek. Jadi artinya PT Trijaya Pertama Futures ini adalah perusahaan yang legal dan sudah memiliki izin operasi di Indonesia. Artinya perusahaan ini aman, gitu ya. Aman, kemudian juga kita juga memberikan edukasi yang benar, edukasi yang lengkap kepada seluruh nasabah kita. Karena jika kita lihat di luar sana itu banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang abal-abal, perusahaan yang mengatasnamakan pialang tetapi tidak memiliki izin resmi di Indonesia. Yang ada akhirnya uang nasabah itu dibawa lari, perusahaannya tutup ya, nasabah hanya bisa gigit jari karena uangnya tidak kembali. Tapi kalau PT Trijaya Pertama Futures ini sudah memiliki izin dan resmi bisa beroperasi di Indonesia. Jadi seperti itu sedikit atau sekilas mengenai PT Trijaya Pertama Futures. Jadi nanti kalau ditanya bisa dijawab untuk mendapatkan souvenir? Bisa ya? Oke. Ini sedikit kita lanjut dengan materi untuk hari ini ya. Nah, ini judul materinya. Sebenarnya judul materi ini saya ubah
ya materi yang saya sampaikan itu saya rubah pada hari ini, karena yang saya dengar informasinya undangan yang datang itu kebanyakan masih awam atau belum pernah berinvestasi di perdagangan berjangka ini, ya. Maka yang tadi judulnya mengenai analisa dan fundamental dan teknikal, ini saya rubah mengenai pengertian dasar atau pemahamannya, ya, sehingga Bapak dan Ibu sekalian dapat lebih memahami mengenai perdagangan berjangka seperti ini, ya, sehingga nanti kalau di luar sana ada yang menawarkan mengenai perdagangan berjangka ini atau investasi seperti ini, ya, Bapak Ibu sudah mengetahui dan mudah-mudahan bisa terhindar dari oknum-oknum, ya, yang berusaha menipu gitu kan, scamming dengan mengatasnamakan perdagangan ini. Ya, judulnya itu adalah trading CFD, keunggulan dan resiko. Jadi kalau investasi itu kan semuanya mungkin senang kalau diceritakan masalah keuntungan, betul ya Bapak Ibu? Kalau ditawarkan, ada yang menawarkan 1 bulan profit 20% keuntungannya, siapa yang nolak? Adakah di sini yang nolak kalau dibilang saya naruh duit 100 juta 1 bulan dapat 20 juta? Siapa yang nolak? Ya rasanya mau semua kan? Karena kan bunga deposito aja 1 tahun cuma 5%, ya ini ditawarkan 20%, pinjol aja cuma 5% 1 bulan. Ya kan, kalau ada yang 20%, wah mau lah pasti. Pinjam di pinjol, bayar bunga 5%, kan di sini dapat ditawarin 20%, kan masih untung. Gitu ya. Tetapi sebenarnya perlu diketahui juga resikonya. Ya. Maka di sini isi materi saya itu adalah trading CFD, keunggulan dan resikonya. Mungkin kalau CFD itu masih awam kedengarannya, yang banyak didengar itu mungkin penawaran mengenai trading emas, trading forex, mungkin seperti itu ya. Jadi saya sampaikan apa itu trading CFD, ya, yang mungkin Bapak Ibu tahunya itu atau mendengarnya trading emas, trading gold, trading forex. Nah, trading CFD itu adalah CFD itu kepanjangan dari Contract for Difference. Kalau di Indonesia ini disebut sistem perdagangan alternatif. Jadi di bursa itu kemudian di undang-undang mengenai perdagangan berjangka ini disebutnya sistem perdagangan alternatif, gitu ya, SPA. CFD ini adalah istilah yang dipakai di internasional. Tetapi di Indonesia dipakainya itu adalah sistem perdagangan alternatif, ya, yang ada di undang-undang mengenai perdagangan berjangka dan komoditi. Jadi apa itu SPA atau sistem perdagangan alternatif, ya? Di sini SPA itu adalah memungkinkan investor untuk melakukan perdagangan yang pada naik turunnya harga dari berbagai aset tanpa harus memiliki aset tersebut. Jadi kita tidak perlu memiliki aset, ya, tidak ada asetnya, tidak ada barangnya maksudnya. Ya, yang diperdagangkan itu hanya kontraknya saja. Nah, transaksi SPA ini, ya, atau sistem perdagangan alternatif itu mencakup ada di saham, ada indeksnya, ada komoditas, kemudian ada juga forex. Emas itu termasuk di dalam komoditas. Kemudian ada juga transaksi forexnya. Jadi SPA ini menawarkan fleksibilitas untuk bertransaksi di berbagai aset atau di berbagai pasar. Kita bisa transaksi di pasar komoditi, bisa transaksi di pasar emas, ataupun kita bisa transaksi di pasar indeks saham, ya. Kemudian sistem perdagangan alternatif ini keunggulannya adalah atau lebih disukai karena leverage-nya. Jadi ada leverage yang akan meningkatkan potensi keuntungan dengan modal yang fleksibel.
Jadi maksud leverage di sini adalah daya ungkit. Ya, yang umum digunakan di Indonesia itu leverage-nya atau daya ungkitnya 1:100. Apa maksudnya 1:100? Jadi maksud dari 1:100 ini adalah investor ya dalam perdagangan ini bisa membeli barang hanya dengan modal 1% dari nilai barangnya. Jadi contoh ada barang senilai 100 juta, kita cukup mengeluarkan modal itu hanya 1% dari 100 juta. Artinya kita bisa bertransaksi barang yang nilainya 100 juta cukup dengan uang 1 juta. Nah, jadi sekali lagi leverage ini adalah daya ungkit. Yang umum daya ungkitnya itu adalah 1:100 atau 1%, yang artinya nasabah atau investor dapat bertransaksi barang yang nilainya 100 juta cukup dengan uang 1 juta. Bayangkan ya, dengan leverage 1% kita bisa membeli barang yang nilainya 100 juta. Jadi kalau kemudian kita beli dan harga barang itu naik 102 juta, keuntungan kita dapat 2 juta dengan modal 1 juta. Berapa persen itu keuntungannya? Modal 1 juta ya, harga barangnya naik dari 100 ke 100 juta, 102 juta. Artinya ada keuntungan 200% dari modal. Ya, jadi sekali lagi sistem perdagangan alternatif ini sangat disukai karena ada leverage. Leverage yang umum itu adalah 1:100 atau 1%. Yang artinya kita bisa membeli barang seharga 100 juta hanya dengan mengeluarkan uang 1 juta. Ya, jadi seperti itu. Kemudian bagaimana mekanisme trading dan juga cara transaksi di sistem perdagangan alternatif ini. Jadi mekanisme untuk transaksi di perdagangan alternatif, sistem perdagangan alternatif ini adalah proses transaksi itu mencakup pembukaan posisi, kemudian juga penutupan posisi berdasarkan analisa pergerakan harga naik atau turun. Ya, jadi sebelum transaksi kita harus menganalisa harga aset yang kita mau perdagangkan ini atau yang mau kita beli, harganya naik atau menggunakan laptop. Kemudian kita pilih asetnya, mau berdagangnya di mana, ya. Selanjutnya kita buat analisa, ya. Contoh kita mau transaksinya di emas, analisa harganya naik atau turun. Kemudian kita tentukan kita mau beli atau mau jual. Selepas itu kita pantau. Dipantaunya ini bisa dalam 1 jam, 4 jam, ya, bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, ya, tergantung cara transaksi kita. Mau jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Ya, jadi ini cara untuk menentukan posisi kita. Ya, kita mau open buy atau mau open sell. Memulai perdagangannya bisa dari beli terlebih dahulu atau mau jual terlebih dahulu. Ini contohnya, ya. Untuk menganalisa itu kita menggunakan 2 pendekatan analisa. Yang pertama itu fundamental, kemudian yang kedua teknikal. Ya. Analisa fundamental ini adalah analisa berdasarkan data-data berita ekonomi, kemudian geopolitik, bencana alam, yang kita jadikan data untuk pendekatan analisa kita. Nah, yang paling penting dari analisa fundamental ini adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dikeluarkan oleh Bank Sentral. Ya, yang paling sangat berpengaruh di global atau dunia ini adalah Bank Sentralnya Amerika atau the Fed, the Federal Reserve. Kemudian juga kebijakan fiskal pemerintah, ya, kebijakan anggarannya seperti apa, serta kebijakan produksi dan proyeksi OPEC.
jika yang ingin bertransaksi di komoditi oil. Ya, sedangkan data-data ekonomi harian dan berita geopolitik itu bersifat sementara. Nah, ini contohnya ya, ini contoh berita hari ini. Jadi mungkin kalau ibu ya yang senang dengan emas, di 2 minggu lalu harga emas itu per gramnya ada di sekitaran 1,5 juta, 2 atau 3 minggu yang lalu. Tetapi di minggu yang lalu itu ada harganya, saya cek 1,3 juta per gram. Ya, harganya turun. Tapi kalau hari ini dicek di emasnya Antam, mungkin sudah harganya di 1,4 juta, kembali naik. Nah, naik turunnya harga ini bukan tanpa sebab. Yang ada berita, ada fundamental yang menyebabkan harga emas itu naik turun. Contohnya kalau di minggu lalu, di 2 minggu lalu, kenapa harganya turun? Harga emas ya, harga emas Antam itu turun karena harga emas dunianya memang turun, diakibatkan oleh terpilihnya Donald Trump sebagai presiden di Amerika, ya, yang membuat US dollar itu menguat sehingga harga emasnya turun. Tetapi untuk minggu ini dan minggu-minggu ke depan, nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin beli emas, ini boleh nih, mulai beli emas lagi, kemungkinan dia akan sampai melebihi 1,6 juta per gramnya. Kenapa? Ya ini, emas naik ke level tertinggi lebih dari 1 minggu karena permintaan safe haven. Safe haven ini artinya adalah aset yang aman untuk berinvestasi di tengah adanya ketidakpastian ekonomi atau adanya krisis ekonomi. Artinya orang-orang yang punya duit itu, ya, ketika terjadi krisis ekonomi atau ketidakpastian ekonomi, lebih memilih untuk menyimpan uangnya dalam bentuk emas, ya, bukan dalam bentuk uang kertas atau currency. Nah, ini yang buat harga emas naik. Apa yang menyebabkan emas jadi aset yang aman saat ini? Ya, karena itu Bapak Ibu mungkin dengar perang di Rusia Ukraina makin meningkat saat ini eskalasinya. Ya, bisa meluas, bahkan mungkin bisa terjadi perang nuklir ya, karena Putin sudah ngomong tuh sekarang doktrin nuklir mereka diarahkan ke Amerika. Kemudian Amerika sudah mengizinkan juga rudalnya untuk ditembakkan ke wilayah Rusia, ya, Ukraina boleh tembakan itu ke Rusia. Yang sudah kita lihat 2 hari terakhir ini, rudal-rudal Amerika dan rudal-rudal dari NATO itu sudah ditembakkan ke wilayah Rusia. Ini yang buat harga emas naik. Ya, jadi ini contohnya analisa fundamental. Kemudian yang kedua adalah analisa teknikal. Jadi analisa teknikal ini adalah analisa menggunakan pendekatan data-data harga yang sudah terjadi di masa lampau yang tergambar di dalam chart seperti ini. Ya, data ini mencakup range harga, kemudian pola harga dan pola chart. Ya. Jadi untuk menentukan open buy dan sell ada 2 metode analisanya. Yang pertama adalah fundamental, kemudian adalah technical. Ya. Nah, ini contoh perhitungannya. Jadi setelah kita buat analisa, kemudian kita transaksi, ini realisasi keuntungan atau kerugian ketika kita bertransaksi. Ini adalah contohnya. Realisasi keuntungan atau kerugian adalah selisih harga jual dikurangi harga beli, ya, sama seperti perdagangan biasa. Kalau kita mau lihat keuntungannya, pastikan dari berapa kita harga belinya, harga jualnya berapa. Ya, selisih itu adalah keuntungan kita. Di perdagangan ini juga sama, ya. Jadi ini contohnya, contoh praktis ya. Aset yang kita pilih itu emas. Kemudian setelah kita analisa harganya naik, maka kita buka posisi beli di harga 2.670, kemudian kita tutup posisinya. Nah, ini yang diperhatikan. Ketika buka posisinya beli, maka ditutup posisinya itu adalah juangnya.
di harga 2680. Realisasinya adalah 2680 belinya, kemudian jualnya, dan kita beli di 2670. Maka ada keuntungan sub 10 poin. Jadi simpel aja perdagangan ini, sama seperti perdagangan biasa. Kemudian contoh yang kedua, kita pilih aset di Euro USD. Ya, kita analisa ke depannya dia harganya akan turun. Maka kita buka posisi jual. Jadi diperhatikan, yang di sini kita buka posisi dengan beli, di sini kita posisinya buka dengan jual. Karena analisanya prediksi harga itu akan turun, maka kita memulai transaksi dengan jual di harga 1.0500. Kemudian tutup posisi ini karena buka posisi kita adalah jual, maka tutup posisi ini adalah harga beli yang di harga 10510. Jadi realisasinya adalah 1050 jualnya, kemudian kita belinya di 10510, maka ada kerugian 10 poin. Jadi simpel transaksinya. Yang susah itu analisanya. Dan transaksinya seperti perdagangan biasa saja. Belinya murah, jualnya harus mahal supaya ada keuntungan. Nah, kemudian transaksi ini sendiri menggunakan platform trading ya. Penentuan platform trading ini juga sangat penting, Bapak Ibu ya. Karena di Palembang ini ada yang saya tahu perusahaan pialang itu menggunakan platform trading yang tidak umum ya. Yang tidak umum digunakan di dunia atau secara internasional. Jadi pemilihan platform ini sangat penting dalam trading karena akan mempengaruhi eksekusi transaksinya, yang mulai dari kecepatan transaksi, kemudian harga yang didapat, itu sangat berpengaruh dari platform trading yang kita gunakan. Platform yang baik menyediakan alat analisis yang kuat, berita pasar terkini, dan dukungan pelanggan yang responsif. Ya, kemudian faktor-faktor ini dapat meningkatkan efektivitas dan keseluruhan dari hasil trading. Jadi pemilihan platform juga harus kita ketahui, itu penting. Ya. Nah, yang banyak digunakan di dunia itu yang paling umum adalah aplikasinya atau platform trading itu adalah MetaTrader 4 atau MetaTrader 5, kemudian TradingView, CTrader, dan NinjaTrader. Ya. Kalau di Indonesia yang banyak digunakan itu adalah MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Ya, aplikasi tradingnya. Kalau ada perusahaan yang menawarkan selain dari 5 aplikasi trading ini, lebih baik dihindari. Ya. Nah, sekarang kita setelah memahami mekanismenya, kemudian paham dengan aplikasinya, cara tradingnya, apa itu CFD, sekarang kita masuk apa sih keunggulan dari trading sistem perdagangan alternatif ini? Ya. Yang pertama, seperti saya sudah jelaskan tadi, itu adalah akses ke berbagai pasar. Jadi sistem perdagangan alternatif ini memberikan akses ke berbagai pasar global. Kita bisa trading di forex, bisa trading di komoditi, bisa trading di saham, bisa trading di indeks saham. Jadi kita sebagai investor atau Bapak Ibu sebagai investor itu akan mendapatkan peluang di berbagai sektor dan instrumen. Cukup buka aplikasi trading atau platform tradingnya, itu sudah terkoneksi secara global, secara internasional. Ya. Nah, dengan banyaknya aset yang bisa ditradingkan, itu artinya diversifikasi investasi jadi bisa efektif. Ya, misalnya contoh, sekarang ini ekonomi lagi bagus, ya harga emas turun, contoh kita bisa pilih trading di indeks saham, ya. Atau kemudian Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga yang akan menaikkan mata uangnya, kita bisa trading di US dollar. Jadi dengan terkoneksi atau terhubung secara internasional atau global, ini akan membuat pilihan untuk trading di berbagai macam aset. Jadi pilihannya banyak. Ibaratnya kalau kita punya toko itu, kita bukan hanya jualan satu barang, tapi yang diperdagangkan itu banyak. Tinggal kita pilih mana kira-kira lebih menguntungkan.
kita akan fokus di sana. Yang mana lebih menguntungkan, disitulah kita akan fokus untuk berdagang. Ya, kemudian juga leverage. Seperti saya sudah jelaskan juga tadi, ya, trading SPA ini atau sistem perdagangan alternatif itu menggunakan leverage atau daya ungkit. Ya. Jadi keunggulan utama dari SPA itu adalah leverage-nya, yang memungkinkan investor meningkatkan exposure pasar melebihi modal yang dimiliki. Tadi saya sudah jelaskan mengenai leverage, ya, yang umum digunakan 1:100. Jadi kita bisa menggunakan modal 1% dari barang yang kita transaksikan, sehingga berpotensi meningkatkan keuntungan dengan modal yang kecil. Ya, dengan modal kecil kita bisa transaksi barang yang nilainya besar. Kemudian ini adalah dua arah keuntungannya. SPA memungkinkan investor untuk mengambil keuntungan dari dua arah. Artinya harga naik kita bisa untung. Sekaligus dengan dua arah ini adalah membuka peluang profit dari pasar yang arahnya turun. Kapan biasa pasar itu akan turun, ya? Di tengah krisis ekonomi. Kalau kita berbisnis atau kita berusaha, ya, buka bisnis konvensional, ketika terjadi krisis itu biasanya bisnis kita jadi lesu, tidak ada yang beli, ya, harga kemudian turun, kita bangkrut. Tapi di dalam sistem perdagangan alternatif ini, harga-harga turun pun ada potensi untuk mendapatkan keuntungannya. Yang keempat, itu tidak ada aset fisik. Jadi keunggulannya itu kita tidak perlu memiliki aset fisik. Bayangkan kalau kita berinvestasi di rumah atau di tanah, kita kena pajak, ya, setiap tahun harus bayar pajak, kemudian ada biaya PPN dan macam-macam. Yang belum risiko dari penurunan harga. Tetapi di sistem perdagangan alternatif ini tidak ada biaya-biaya tambahan, ya, tidak ada PPN-nya, kemudian tidak ada pajaknya, karena kita tidak memiliki aset fisiknya. Jadi kita tidak perlu disimpan. Kalau kita transaksi emas, kita tidak perlu simpan emasnya. Kalau kita transaksi di forex, kita tidak perlu menyimpan mata uangnya. Jadi tidak ada biaya untuk kepemilikan dari aset yang kita transaksikan. Ya, ini keunggulannya. Bagaimana dengan resiko? Nah, ini resikonya, Bu. Ya, Bapak Ibu, ini resiko bertransaksi di sistem perdagangan alternatif. Jadi leverage itu selain menjadi keunggulan dalam transaksi ini, sekaligus menjadi resiko yang paling besar ketika Bapak Ibu, ya, berinvestasi di perdagangan sistem perdagangan alternatif ini. Leverage itu seperti pisau bermata dua, yang kalau kita salah menggunakannya, dia dapat menjadi alat yang mematikan kita. Leverage yang tinggi dalam trading SPA dapat memicu kerugian besar, ya, jika pasar berlawanan arah. Jadi penting bagi trader atau investor memperhatikan penggunaan margin dan mengelola risiko secara hati-hati. Nah, ini contohnya tadi itu, barang nilainya 100 juta, kita bisa beli senilai dengan uang 1 juta. Kan itu menguntungkan. Tetapi ketika barang itu harganya turun dari 100 juta menjadi 95 juta, kerugiannya bukan 1 juta. Kerugiannya kan 5 juta. Sementara kita beli dengan modal 1 juta, maka kita ada utang 4 juta. Nah, di situ resiko dari leverage tadi. Kalau ngomong keuntungannya saya enggak, ya. Modal 1 juta, beli barang 100 juta, harganya naik 105 juta, kan untungnya 5 juta, padahal modal cuma 1 juta. Tetapi di situ juga ada resikonya, ya.
Ketika kita beli barang seharga 100 juta dengan modal 1 juta, kemudian harga barangnya itu turun ke harga 95 juta, maka kerugian kita bukan 1 juta, tapi 5 juta. Artinya kita ada hutang 4 juta. Gitu ya. Jadi penggunaan leverage ini harus hati-hati. Ya, pengelolaannya juga harus hati-hati. Kemudian resiko yang muncul itu adalah biaya trading. Trading di SEPA ini dikenakan biaya, mencakup spread, ya, kemudian swap, dan juga komisi oleh broker. Beberapa broker ada yang biaya tradingnya itu sampai 1.100.000. Bayangkan, biaya tradingnya 1.100.000. Jadi kalau kita trading, kemudian kita transaksi, untungnya 1 juta, kita dapat 1 juta, itu kita belum untung. Masih rugi 100.000 karena biaya tradingnya 1.100.000. Maka perlu diperhatikan juga di broker tersebut sebagai penyedia fasilitas, sebagai fasilitator, berapa biaya tradingnya. Jangan sampai biaya tradingnya itu terlalu mahal. Ketika kita profit dan kita lihat sudah profit, padahal belum, karena harus membayar biaya trading itu ke broker yang melebihi profit yang kita dapat. Kemudian resikonya itu adalah volatilitas dari pasar, ya. Maksudnya itu pergerakannya cukup jauh, sangat volatil, naik turunnya. Ya, contoh kalau di emas satu hari itu dia bergerak bisa 30 sampai 40 juta nilainya. Kan cukup, wow, ya cukup lumayan. Kalau betul arahnya lumayan. Tapi kalau arahnya salah, ruginya juga berasa. Jadi seperti itu. Jadi pasar spot cenderung volatil, memperbesar potensi kerugian cepat. Kemudian investor harus memiliki strategi manajemen risiko yang kuat untuk memitigasi dampak fluktuasi besar ini. Ya, dengan volatilitas pasar yang besar, harus punya strategi trading yang baik. Kemudian harus kita mitigasi itu resikonya dengan modal yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau dengar di luar sana ada orang rugi sampai 100 juta trading di gold, sampai 300 juta gitu ya, habis dalam waktu 1 minggu atau 1 hari. Karena memang itulah resiko transaksi di perdagangan ini. Kalau tidak mengerti dan memahami betul-betul mengenai transaksi perdagangan ini. Kemudian regulasi, ya, ini juga resiko regulasi ini. Tidak semua broker itu teregulasi atau memiliki izin operasi di Indonesia. Yang memiliki izin itu ada sekitar 66 saat ini yang teregulasi. Sementara yang beroperasi di Indonesia itu jumlahnya ratusan. 200 atau 300 lebih kalau tidak salah, ya. Jadi kalau kita ketemu dengan broker yang ada penawaran, itu harus dicek regulasinya. Apakah memiliki izin beroperasi di Indonesia atau tidak. Karena jika tidak memiliki izin operasi, itu artinya ketika perusahaannya itu tutup, ya, uang ibu tidak dijamin, duitnya yang menghilang bersama perusahaannya. Ya, ini adalah resiko-resiko dari sistem perdagangan alternatif ini. Ini yang harus dipahami. Jangan kita senang dengar penawaran untung terus kan. Banyak di paling itu yang nawarin transaksi di gold, dia pakai robot, 1 hari dapat 1%, itu banyak. Ya, 2 bulan perusahaannya tutup, hilang entah kemana, ditelan kami bersama dengan duit kita. Oke, tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ya. Nah, ini perbandingan, ya, keunggulan dan resiko dari sistem perdagangan alternatif ini. Jadi keunggulannya itu adalah diversifikasi di sistem perdagangan alternatif ini. Artinya kita bisa transaksi di berbagai aset pasar global. Kemudian juga leverage, 2 arah keuntungan. Kemudian ada akses instan yang melalui platform trading.
Jadi ketika kita mau berdagang ini, kita cukup buka gadget kita, entah dari laptop, tablet, ataupun HP, tinggal kita buka aja sudah bisa transaksi. Tidak perlu repot-repot lagi buka toko, ya cek kasir, perlu ke bank, udah nggak perlu lagi. Tinggal cukup buka gadget kita sudah bisa langsung bertransaksi di laptop, di HP maupun di tablet. Kemudian ini resikonya ya, volatilitasnya tinggi, ya sehingga bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar dan sangat cepat. Selanjutnya adalah leverage. Jadi di keunggulan dan di resiko ini adalah leverage, dua-duanya juga. Yang leverage ini bisa menjadi senjata yang bisa menguntungkan buat investor, tapi juga dapat menjadi senjata yang mematikan. Ya. Kemudian biaya trading dan regulasi. Ini adalah resiko-resiko yang harus ditimbang sebelum Bapak Ibu bertransaksi atau menerima penawaran dari orang lain untuk bertransaksi di forex, di emas, ya, kemudian juga di indeks saham, di oil. Faktor-faktor inilah yang harus diperhatikan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu ini tergiur dengan penawaran yang menggiurkan, kemudian uang yang sudah dikumpulkan susah-susah habis begitu saja. Ya. Nah ini penting. Bagaimana cara kita minimalkan resiko? Ada penawaran, ya, ada investasi yang bagus gitu kan, tapi beresiko. Bagaimana cara kita meminimalkan resikonya? Ini yang pertama harus dilakukan. Pilih broker yang memiliki izin operasi di Indonesia, itu nomor 1. Jadi kalau ada penawaran trading di emas, di forex, nomor 1 dicek dulu ini ya. Pilih broker yang memiliki izin operasi di Indonesia. Nah pertanyaan saya, ceknya di mana? Tadi saya sudah jelaskan. Ada yang bisa jawab? Nanti dapat souvenir. Bagaimana cara cek broker yang memiliki izin di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Mungkin bisa jawab? Wiki FX kalau nggak Wiki salah. FX, oke. Boleh di Wiki FX, tapi kurang tepat. Di mana Pak? Di Bapepti. Di Bapepti, betul. Masih Hadiah. Iya. Jadi di Bapepti ya, di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Nama websitenya bapepti.government.indonesia. Jadi itu website resmi, bapepti.go.id. Silakan maju ke depan. Bapak yang jawab, oh bisa simpan lagi Pak hadiahnya. Suka kopi apa? Hah? Nah ini bunga buat kopi dan teh. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu ya. Cara ceknya itu di website bapepti.go.id kalau ada yang menawarkan perdagangan seperti ini. Kemudian pilih broker dengan biaya trading yang murah. Ya, resiko trading itu adalah di biayanya yang mahal. Masih ada broker yang memberikan biaya trading sampai 1.500.000. Maka kita harus cek juga berapa biaya tradingnya. Kemudian disiplin dengan manajemen resiko. Stop loss, ya, stop loss ini adalah menghentikan kerugian secara langsung. Kemudian ada juga yang namanya risk to reward ratio, rasio antara untung dan ruginya, dan lain-lain ya. Dan yang keempat, batasi penggunaan leverage-nya. Jadi jangan dipakai semua leverage yang diberikan. Yang kelima, pahami mendalam perdagangan ini dengan ikut edukasi. Jadi sebelum Bapak Ibu menerima penawaran untuk bertransaksi di gold atau di forex, sebaiknya untuk dipahami mendalam ya, dengan ikut edukasinya. Pilih broker yang bisa memberikan edukasi, yang bisa memberikan pengetahuan ya, sebelum memutuskan untuk ikut di bidang ini harus ikut edukasinya. Pilih broker yang memberikan edukasi. Kemudian buka akun demo trading dulu. Sebelum transaksi di uang real atau di perdagangan real, sebaiknya latihan di akun demo.
Jadi cari broker yang bisa kasih akun demo yang gratis dan mudah, sehingga bisa latihan dulu sebelum benar-benar kita stop duit. Akun demo ini gratis, tapi kalau profit nggak bisa ditarik duitnya. Ya, ini hanya untuk latihan. Nah, setelah melakukan ini semua, baru Bapak Ibu investasi atau trading. Itu pun pilih dengan modal yang kecil. Ya, jangan langsung 100 juta, jangan langsung taruh duit 200 juta. Pilihlah dari modal yang kecil terlebih dahulu. Ya. Jadi seperti itu cara minimalkan risiko. Nah, ini kesimpulannya yang bisa saya sampaikan. Trading spa ini menawarkan kesempatan menarik namun juga menantang. Yang artinya menawarkan kesempatan menarik ini apa? Potensi keuntungannya sangat besar ya. Dengan modal yang kecil, keuntungan yang bisa dapatkan sangat besar. Tetapi juga menantang ya. Tetapi juga ada resikonya. Kemudian memahami seluk-beluknya termasuk keuntungan dan resiko yang melekat sebelum memulai. Ya, dengan pendekatan yang bijak dan manajemen risiko yang tepat, sistem perdagangan alternatif ini dapat menjadi instrumen investasi yang berharga untuk menambah portofolio Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi ini kesimpulannya yang bisa saya sampaikan. Nanti rekan-rekan saya akan menjelaskan bagaimana strategi, kemudian analisa teknikalnya seperti apa. Bapak Ibu bisa dengarkan dan ini bisa menjadi wawasan buat Bapak Ibu sekalian jika nanti ada yang menawarkan untuk berinvestasi di sistem perdagangan alternatif ini ya. Saya akhiri materi saya sore ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baiklah, lanjut ke pertanyaan kedua ini ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 cara meminimalkan resiko dalam perdagangan di bursa ini. Ada yang bisa jawab? Boleh pertanyaan? Baiklah, kita lanjutkan ke pembicara kedua dari tim RNB kita, yaitu Pak Diki. Selamat sore Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak berhadir. Perkenalkan, saya Vicky. Saya di sini sebagai tim research dan developernya TPFX Palembang. Saya juga sebagai trainer dan sebagai analis juga. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keunggulan ketika Bapak Ibu mungkin ingin bertransaksi di Trijaya Pratama Future ya. Keunggulan pertamanya itu mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah bertransaksi di industri ini mungkin sudah tahu ya tentang spread ya. Di sini spread kita itu paling rendah Pak untuk di gold itu di 23 spreadnya, untuk di forex di USD cuma 12. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah bertransaksi sudah tahu tentang apa itu spread. Mungkin kalau yang belum bertransaksi nanti mungkin akan bisa kita jelaskan lebih lengkap lagi ya. Selain spread dan yang rendah juga komisinya atau yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Charlie, itu transaksi di sini komisinya juga paling rendah, cuma $1 untuk per lightnya. Nah, jadi untuk mekanisme transaksinya keunggulannya ini. Lalu keunggulan berikutnya itu free swipe juga sudah dijelaskan tadi. Nah, yang paling penting ini yang membedakan dengan di pialang lainnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah bertransaksi di pialang lain, di Trijaya Pratama Future ini kita punya program edukasinya yang sangat lengkap. Nah, selain program edukasi juga, jadi kalau Bapak Ibu sudah bertransaksi, itu misalkan pagi hari pun ingin melihat peluang atau opportunity, itu pagi hari pun kita sudah ada kasih peluang atau opportunity yang namanya market highlight. Jadi Bapak Ibu pagi-pagi mungkin lagi nyantai, ingin melihat peluang market hari ini, lihatnya di mana, cukup lihat di websitenya kita di www.tpfx.co.id. Itu sudah ada market highlight yang dirilis jam 10 pagi di website. Nah, dari segi forex, gold, komoditi semuanya ada. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan aja ingin bertransaksinya di berapa, misalkan di komoditi tinggal lihat peluangnya, di gold, di forex juga ada. Jadi pagi-pagi Bapak Ibu nggak usah khawatir jika ingin transaksi di Trijaya, kita sudah menyiapkan opportunity
untuk setiap harinya. Nah, lalu kalau misalkan di siang hari Bapak Ibu ingin melihat juga suatu opportunity lagi, di siang hari kita tim riset dan development akan mengadakan acara yang namanya Data Talk. Nah ini kita live via Zoom dan via YouTube setiap hari ya. Jadi setiap hari jam 13 atau jam 1 siang kita live Data Talk, itu akan mengupas masalah peluang juga untuk hari ini. Misalkan tadi pagi di Highlight sudah dikasih suatu opportunity, siang hari kita kupas lagi nih opportunity-nya di siang hari apa yang bisa kita ambil. Nah Bapak Ibu juga bisa join di Data Talk ini untuk juga bisa bertanya langsung dengan kami para tim riset dan development dari TPFX di seluruh Indonesia. Jadi kita tim risetnya ada beberapa orang, itu setiap hari akan live di Data Talk siang hari jam 13. Selain mengupas market juga kita ingin mengedukasi Bapak dan Ibu di sesi siang harinya. Nah setelah itu ada lagi program edukasi atau kita juga ada live trading juga. Jadi selain dari pagi hari ada market highlight, bisa melihat opportunity-nya. Siang hari tadi ada Data Talk, malam hari kita juga ada live trading. Tapi untuk live tradingnya kita nggak setiap hari ya. Kita live tradingnya via Zoom, tetapi hanya ketika rilis data yang high impact saja. Jadi misalkan Bapak Ibu yang mungkin sudah bertransaksi di sini sudah tahu data-data high impact seperti apa. Mungkin misalkan data NFT, CPI, data inflasi datanya Amerika, data yang high impact, kita akan ada live trading itu jam 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tapi ini nggak setiap hari. Kemungkinan besar satu minggu itu bisa 2-3 kali kita live trading ya. Jadi Bapak Ibu untuk di TPFX nggak usah khawatir, pagi hari ada market highlight, lihat peluang, siang hari ada Data Talk, malam hari pun kita ada yang namanya live trading. Jadi Bapak Ibu tinggal sesuaiin aja waktunya, santainya pagi, siang atau malam bisa ikut semua acara edukasi kita di TPFX. Nah lalu berikutnya lagi keunggulannya, kita juga ada yang namanya e-course. Jadi ini untuk semua klien TPFX yang mungkin sudah bergabung ataupun yang mungkin belum bergabung, kita juga ada yang namanya e-course. E-course ini sudah ada jadwalnya dan sudah ada materinya. Contoh yang kayak seperti di gambar ini adalah basic dan intermediate technical analysis. Hari Rabu ada tanggalnya dan juga ada jamnya. Jadi ini biasanya di email ke setiap nasabah Trijaya untuk mengikuti acara e-course yang sudah dijadwalkan kita hampir setiap hari juga. Jadi selain tadi ada live trading, ada juga e-course ini untuk membahas mengenai basic teknikal, fundamental dan lain-lainnya juga ya. Nah lalu keunggulan berikutnya lagi, kita ada yang namanya executive class. Nah jadi ini semacam kelas privat untuk klien TPFX, tapi kayak klien VIP lah ya. Jadi untuk nasabah TPFX yang mungkin depositnya lumayan besar, kita ada yang namanya executive class. Nah executive class ini belajarnya lebih privat atau lebih intens lagi. Nah Bapak Ibu bisa belajar dengan saya R&D di Palembang ataupun dengan tim R&D di cabang TPFX yang lainnya. Jadi tinggal dipilih mau belajar dengan R&D yang mana. Kita di Indonesia, seluruh Indonesia ada 10 R&D-nya. Jadi tinggal dipilih, oh mungkin Ibu ingin mempelajari metode entry atau ingin mempelajari dengan R&D-nya kota Medan dan lain-lain, bisa juga request ikut yang namanya executive class. Jadi ini kelas privat untuk nasabah VIP di TPFX ya. Nah lalu ada lagi, ini sertifikat yang saya dapatkan. Jadi maksud saya seperti ini, Bapak Ibu ingin belajar dengan siapapun, dimanapun, di YouTube sudah banyak sekarang ya. Jadi maksudnya kalau bisa ada yang sertifikat atau standarisasi yang bisa ditunjukkan cuma sebagai sertifikat. Nah lalu di TPFX kita juga ada yang namanya copy trade. Nah jadi untuk Bapak Ibu mungkin yang nggak punya waktu untuk belajar atau mungkin susah untuk memahami materinya, kita juga menyiapkan yang namanya copy trade. Jadi copy trade ini Bapak Ibu tinggal menginvestasikan dananya saja. Copy trade-nya itu ini bukan produknya TPFX, tapi ini produk saya dan tim yang development untuk membuat Bapak Ibu yang misalkan nggak ada waktu untuk belajar trading seperti apa, entry dan lain-lain.
bisa juga ikut yang namanya Copy Trade. Nah ini bisa dilihat juga di websitenya kita itu di www.solu.com ya. Jadi ini manfaat berikutnya ketika Bapak Ibu ingin ikut yang namanya Copy Trade dan nggak punya waktu untuk belajar ya. Ada juga Copy Trade di sini. Nah ini adalah outlook market kedepannya. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu melihat atau udah menjadi klien TPFX kemarin, ini ada opportunity yang akan saya berikan di Pergol ya. Ini mungkin kedepannya gold akan masih bisa naik sampai ke harga all time high-nya lagi. Jadi masih ada peluang nih. Jadi ibaratnya harga gold sekarang ini lagi diskon. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bergabung masih ada peluang harga gold masih bisa lebih tinggi lagi. Karena kemarin sempat ada penurunan, ini masih diskon naiknya sedikit, masih ada peluang untuk sampai ke harga tertingginya lagi ya. Nah, lalu ya itu aja mungkin keunggulan-keunggulan ketika Bapak Ibu ingin transaksi di Trijaya Pertama Future ya. Nanti setelah ini mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya Luisman mengenai mungkin metode-metode entry yang biasa saya pakai. Nah, terima kasih atas waktunya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berhadiah lagi. Untuk pertanyaannya adalah, apa saja keunggulan dan fasilitas-fasilitas yang akan disediakan untuk para klien atau nasabah di PT Trijaya Pratama Futures nantinya? Ada yang bisa menjawab? Boleh diangkat tangan. Keunggulannya memberikan akses ke berbagai pasar global, terus mendapatkan peluang di berbagai sektor, dan ketersediaan ini memungkinkan di registrasi dengan secara efektif. Gelas. Jawabannya kurang tepat ya. Ada lagi yang bisa menjawab? Keunggulan yang ada ya sudah ada LSD, ada KBI, terus ada lembaga penjamin dan GFX. Keunggulan ya. Keunggulan serta fasilitas ya. Keunggulannya aja nih Pak. Keunggulan TPFX itu PT Trijaya Pratama Futures adalah sebagai broker terpercaya di Indonesia yang menawarkan berbagai produk trading dan pelayanan berkualitas. TPFX adalah perusahaan pialang anggota bursa kita aja Pak. Bukan nge-PM. Maklum teman-teman. Dapat aja. Masih kurang tepat ya. Kurang tepat. Bang ini mana sih? Gantikan. Kasih dong hadiahnya. Oke, ini hadiahnya kita simpan dulu ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pembicara terakhir kita, yaitu salah satu dari tim leader PT Trijaya Pratama Futures. Untuk komitmen dipersilakan. Oke, selamat sore ya Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Aku mau kasih tahu dulu, tapi keunggulan tadi yang dibahas oleh Ko Vicky ya, bukan keunggulan PT kita, cuma fasilitasnya saja. Makanya nanti saya terangkan ini, harapnya Bapak Ibu agar mendengarkan dan memahami ya ke depannya, baru bisa dapat hadiah nanti.
Oke, pertama-tama ya saya mau berbagi informasi dulu pada Bapak Ibu bahwa 80% pedagang di bursa itu tidak memiliki yang namanya metode analisa atau analisis pasar di bursa. Seperti itu. Perkenalkan ya, nama saya Wisman. Di sini saya sebagai salah satu team leader di Trijaya Pertama Future. Dan di sesi saat ini saya akan membawakan materi yang bertemakan belajar analisa. Oke, kita harus membahas tentang tujuannya dulu. Tujuan untuk memiliki metode itu adalah untuk menggunakan konsep-konsep yang telah diuji dan dibuktikan oleh banyak trader profesional. Itu adalah tujuan yang pertama dan menjadi panduan yang komprehensif bagi trader forex yang berfokus pada pasangan mata uang Euro USD dan GBP USD. Jadi metode itu dipakai untuk instrumen-instrumen yang kita sudah uji dulu, kita sudah buktikan. Atau tujuan umum dari memiliki metode itu adalah memberikan panduan dalam memasuki atau keluar dari pasar dengan waktu yang tepat, sehingga meningkatkan akurasi analisa dan eksekusi trading nantinya. Kita tuh jadi memiliki santai, tidak yang namanya tuh kayak panik buying lah segala macam, FOMO itu tidak ada ketika kita sudah memiliki yang namanya metode. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini saya akan mengenalkan konsep ICT yang kami pakai, yang saya pelajari dari Kofiki, itu adalah mentor saya, dan saya juga mempelajari dari konsep ICT ini. Jadi konsep ICT adalah kepanjangan dari Inner Circle Trader, adalah sebuah pendekatan dan metode trading yang dikembangkan oleh Michael J. Huddleston. Jadi dia trader Amerika yang sudah berkompeten, yang pastinya ya, sudah 32 tahun dia di market, di bursa. Khususnya dalam forex dan pasar berjangka atau indeks saham kayak gitu, strategi ICT banyak digunakan oleh trader yang ingin memahami pergerakan harga berdasarkan teori supply and demand, market structure, serta manipulasi pasar oleh institusi besar atau smart money. Oke, ini bisa dilihat yang lambang ICT. Kalau ada trader yang menggunakan lambang ini di bajunya, di topinya, itu berarti dia adalah trader dengan menggunakan konsep atau metode ICT. Nah, ini dia channel YouTube-nya. Saya juga belajar dari YouTube beliau. Itu bisa dilihat jumlah videonya ya, 600-an. Subscribernya banyak ya, 1,4 juta. Dia bergabung pada 12 Februari ya, 2012. Nah, ini bisa dilihat dari motonya saja, itu adalah I'm mentor of your mentor, atau mentornya dari mentor. Dan saya akui itu, memang beliau adalah trader kompeten ya. Kita lanjut lagi. Ini beberapa frasa-frasa apa yang biasa dia ungkapkan tentang market atau bursa. Liquidity is the draw on price, atau Huddleston sering mengatakan bahwa pergerakan harga di pasar dipandu oleh likuiditas. Harga bergerak untuk mencari area likuiditas tinggi seperti stop loss retail trader. Dan market is engineered, atau market itu sudah diprogram ya oleh institusi besar yang menyebabkan pergerakan harga mengikuti pola tertentu. Jadi ada polanya teman-teman. Dan algoritma ini yang paling kena ya, istilahnya kayak yang paling ditunjukkan oleh beliau itu bicara tentang pasar bekerja menurut algoritma yang digunakan oleh pelaku institusi besar dan bukan karena kekuatan acak atau berita pasar sederhana seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, ketika saya sudah belajar tentang konsep ini, inilah yang akan kita dapatkan. Kita bisa tahu menentukan area di mana kita harus beli ya. Seperti ini saya lihat pergerakan market. Walaupun hanya 3 candle hijau ini, cuma saya bisa melihat bahwa market akan kembali lagi ke sini, dan ini buktinya ya, market kembali lagi. Lalu dia akan ke garis merah ini. Bisa dilihat jamnya ini jam 5.32, ini live ya, ini real market. Ini jam 1 besok harinya. Dia ke sini langsung ke bawah lagi. Jadi begitu teman-teman. Market itu bergerak melalui pola atau algoritma. Kita lanjut lagi ya. Nah, baru-baru ini ya di tanggal Jumat kemarin itu saya ada kirim plan ya di sini GBP USD untuk mata uang ya, forex, pound sterling. Di sini saya melihat adanya area sell dari menggunakan metode ICT. Bisa lihat area sell di sini, dan kemudian ketika waktu terus berjalan ya,
yang membuat bentuk seperti ini, candlestick ini kembali ke harga sell lalu turun kembali. Jadi begitu teman-teman. Untuk melakukan yang namanya analisis pasar itu harus yang pastinya belajar ya teman-teman. Oke, inilah istilah-istilah dalam konsep ICT. Nah, saya juga nggak belajar satu hari, nggak belajar satu malam. Saya di market itu lihatnya sudah dihitung tuh kurang lebih 2 tahun. Ya. Jadi di sini ada istilah-istilah yang nanti bisa dipelajari dari pastinya tuh satu-satu lah istilah-istilah ini ya. Untuk Bapak Ibu yang mau belajar nantinya. Kita lanjut lagi. Oke, jadi program mentoring atau program belajar nantinya itu didapatkan ketika menjadi klien VIP ya, yang seperti Ko Vicky sebelumnya bilang, itu dengan minimal deposit $10.000 atau 100 juta di PT Trijaya Pratama Future. Nah, selain kita ajarkan, nanti ketika menjadi klien dengan VIP itu kita akan selalu kasih yang namanya outlook harian. Outlook harian di sini ya kita akan memberikan arah market versi ICT ya, seperti ini contohnya. Dan entry market, ketika kita akan entry kita akan bagi-bagi kayak gitu. Kita share setelahnya. Kita lanjutkan. Ini seperti ini ya tadi terjadi ya, masuk naik lagi, itu play. Next lagi. Nah, nantinya kita juga akan menggunakan platform Discord. Lebih enaknya itu pakai Discord ya, lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih eksklusif lah ya Discord ini. Memudahkan klien untuk mendapatkan informasi. Di sini kami akan membagikan outlook dan sinyal entry menggunakan platform Discord karena tampilannya yang mudah untuk diakses. Kita lanjut lagi ya. Entry signal dengan tampilan baru yang biasanya mungkin ibu-ibu sudah pernah trading ya, cuma dapat sinyal kayak gini. Buy XAUUSD 2.600, SL-nya sekian-sekian. Kita nggak kayak gitu. Kita akan kasih seperti ini. Di sini yang namanya entry-nya tuh yang abu-abu itu harga entry. Yang merah itu adalah stop loss dan yang hijau ini adalah TP. Jadi risk to reward ratio itu gede. Enggak 1:1. Kalau 1:1 kurang worth it untuk masuk pasar atau bursa ya. Ini ya untuk lebih klien yang dengan risk yang nyaman ya. Oke. Next lagi. Nah, kita juga akan menggunakan platform MetaTrader 5 Bapak Ibu. Di mana fitur-fitur baru ya, MetaTrader 5 sangat membantu klien untuk melakukan transaksi agar lebih transparan. Nah, seperti ini contoh transaksinya, klik yang ini, langsung saja bisa diatur berapa banyaknya lot yang mau Bapak Ibu gunakan. Itu di sini saya contoh nih, 0,1 lot, 0,10. Ini saya contohnya dengan posisi sell ya. Sell itu adalah mengharapkan harga untuk turun atau kita menganalisis pasar itu harga akan turun. Di sini cuma sampel saja. Nah, inilah yang namanya transparan ya. Transparan di sini MP5 itu bisa dilihatkan duitnya itu berapa. Kita pasang SL di sini, itu duitnya $50 kayak gini ya. Karena menggunakan 0,1, SL-nya di sini $50. TP-nya bisa 1:3, bisa diatur sesuai keinginan atau tujuan arah analisa dari kita sendiri, Bapak Ibu. Ini bisa dibulat-bulatkan juga angkanya dengan menekan tombol-tombol ini ya. Lalu klik ubah. Seperti itu SL dan TP sudah ditempatkan, tinggalkan saja. Jadi trading itu nggak perlu kita pantau tiap hari. Kita tinggalkan, sudah diatur SL-nya kita harus nyaman ya. Di nominalnya nyaman, baru itu yang namanya trading. Nah, ini contohnya kita kalau tutup mendapatkan keuntungan tadi ya, kayak gitu. Pergerakan emas itu gede, volatile. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini saya akan membagikan outlook terkini ya. Jadi di sini saya melihat untuk Bapak Ibu yang datang di sini, itu saya akan membagikan outlook ya. Dengan metode yang kami pakai itu di pair GBP USD. Ini di sini ada area sell yang sangat bagus ya. Jadi kita ketika harga masih di sini, tunggu saja Bapak Ibu. Tunggu sampai harganya di sini kita baru cari konfirmasi untuk sell. Seperti itu. Jadi jangan terburu-buru, jangan FOMO. Kita punya metode kita yang mengendalikan keinginan masuk atau keluar pasar nantinya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, mungkin itu saja ya. Aku mau tutup presentasi yang kali ini dengan quote ya dari salah satu tokoh investor dunia terkenal ya, George Soros, yang artinya ini, jadi bukanlah
yang terpenting itu benar atau salah. Tapi yang terpenting adalah ketika benar itu kita berapa uang yang kita hasilkan dan berapa banyak uang yang hilang saat kita salah. Kayak gitu. Ini pemilik Quantum Fund salah satu fund ini salah satu pengelola keuangan dunia ya. Jadi tokoh yang sangat saya kagumi juga, George Soros. Oke, mungkin itu saja. Kita kembalikan ke MC ya. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa kepanjangan dari ICT? Iya. Boleh? Ini gak ada yang bisa jawab? Inner Circle Trade ya? Ya Pak, Inner Circle Trade ICT. Inner Circle Trade, ya. Itu ICT. ICT. Oh, bener ya? Ya, silakan Pak. Boleh maju ke depan? Trade. Trade. Ya. Dedek ngambek tingkok. Yang dibagiin yang semua itu kalender kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Dipersilakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Jika ada pertanyaan boleh. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, terima kasih atas partisipasinya. Untuk Bapak Ibu boleh dipersilakan untuk melakukan